Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Tugas dan fungsi daripada TNI itu apa? Melindungi segenap rakyat Indonesia. Segenap itu artinya tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, dari mana perempuan, bengkong, apa sekalipun. Selama dia warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, dia wajib melindungi. Itu tugas utama dia. Maka di dalam konteks itu adalah, kita lihat, ini anggota BAIS yang menandatangani ini apa ini? Ada dua kemungkinan. Ini BAIS benaran, anggota BAIS benaran TNI, maka dia akan menerima nanti akibatnya. Sebab Galarua sudah mengirimkan surat ke Puspom, ya, dan Puspom TNI di Cilangkap dan Panglima. Kita akan menuntut terus itu. Kalau tidak, maka saya akan bertanya kepada nanti Panglima. Bapak ini sudah bagaimana ini? Kan Bapak yang mengatakan tugasnya begini, bukan saya. TNI yang mengatakan tugasnya melindungi. Nah sekarang rakyat menuntut, mana tugas itu Bapak? Kok Bapak tidak melaksanakan itu? Ya, Bapak bilang TNI dari rakyat. Kalau begini bukan TNI dari rakyat, TNI dari kadrun, dari oknum tertentu. Apa mau begitu? Kalau begitu silakan tulis bahwa TNI itu adalah dikendalikan kadrun, berasal dari kadrun, atau berasal dari agama tertentu, supaya kami tahu. Kami tidak akan mengikuti TNI, ya. Kita berani ngomong gitu, karena Anda sudah ingkar dengan apa yang sudah Anda motokan, Anda yang slogankan di situ. Ya, jadi teman-teman supaya memahami ini, jadi bukan karena dia, oh ini apa namanya tadi itu SKB, enggak urusan dengan SKB. SKB itu salah. Ya, salah itu SKB itu. Dan hanya orang tolol yang membuat SKB itu. Terserah itu menterinya dengan orang tolol itu menterinya yang membuat SKB. Saya bertanggung jawab omongan saya. Ya, saya bukan benci menterinya, menteri tolol, goblok, penakut, gitu. Termasuk presiden misalnya, kenapa dibiarin? Apakah ini negara ini mau diobok-obok? Berpindah dong. Termasuk ketua partai yang mencalonkan presiden itu adalah tolol, goblok, penakut. Silakan dengar itu. Saya bukan benci. Ketika kita berbicara konstitusi, apa namanya, konsisten lah ya, apapun risikonya. Jadi sekarang negara ini sebenarnya mengendalikan siapa? Ada oknum-oknum tertentu di negara ini yang namanya hardliners, yaitu orang apa namanya itu yang apa namanya kalau bahasa sekarang kadrun, tapi adalah orang-orang yang radikal, ya, radikalis, anarkis, teroris. Itu yang mengendalikan, dan sayangnya ada oknum-oknum di negara ini, yaitu yang sebenarnya abdi negara, jaga negara, bila negara justru tersusupi. Pastor Paul. Demikian. Oke, sebentar dulu saya jawab dulu yang ada di chat ini Pak. Di ini dulu Bapak, ini dulu saya jawab dulu apa member Galarua katanya, saya mau jawab dulu. Galarua, sudah saya kasih nomornya ya. Oke, terima kasih Pastor. Jadi ini ya, yang kita percakapkan ini, motivasi kita itu adalah, ini kita betulkan dulu, bahwa motivasi Galarua ini adalah ingin Indonesia ini maju dalam segala hal. Tetapi untuk maju itu harus diterapkan hukum secara berkeadilan. Tidak boleh ada persekusi, tidak boleh ada pelarangan dan lain sebagainya, yang seluruhnya itu sebenarnya sudah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak sesuatu yang baru yang kita perbincangkan ini, dan bukan dari diri Galarua sendiri, tidak. Walaupun di Galarua sendiri di anggaran dasarnya itu selaras dengan isi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu yang dituntut oleh Galarua kepada seluruh siapapun anak bangsa, siapapun pejabat di negara ini, ikuti saja itu. Tetapi ketika dia menyimpang, kita tidak bisa diam. Juga tolong bahwa Galarua ini di framing bukan masalah agama, ini bukan. Oh ini bicara agama Kristen, bukan. Memang karakter kita di Galarua ini adalah mengakui ya sang pencipta,
alam semesta ini. Jadi layaklah kita ya memuji, memuliakan dia, minta petunjuk di awal dan di akhir daripada acara ini. Ya, terserah Anda menyebut itu agama apa, tapi bagi kita adalah ada oknum, ada seorang yang ultimate, primus inter pares itu, ya, yang merupakan roh yang sudah berjasa bagi dunia, itu yang kita sembah. Nah, dalam konteks itu teman-teman, jangan lari dari pemikiran itu, jangan juga berpikir ini Galarua ini aneh-aneh. Kalau ada orang yang berpikir Galarua ini aneh-aneh, ini dia yang aneh. Dia yang aneh, dia yang harus dibetulkan gitu. Karena kita bukan berbicara dari diri sendiri Galarua, tetapi berdasarkan undang-undang maupun konstitusi yang ada di Indonesia. Ya, tolong ini dipahami. Nah, teman saya yang dari Anak Kupang, kemarin saya sudah berikan nomor ini, Pak Anak Kupang ya, tolong nanti diberitahu nomor HP-nya, kita biar komunikasi. Terkait yang disinggung Pak Paul tadi ya, Pastor Paul. Saya pribadi ya, kalau membaca tugas dan fungsi daripada TNI itu apa? Melindungi segenap rakyat Indonesia. Segenap itu artinya tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, dari mana perempuan, bencong, apa sekalipun, selama dia warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, dia wajib melindungi. Itu tugas utama dia. Maka di dalam konteks itu adalah, kita lihat, ini anggota BAIS yang menandatangani ini apa ini? Ada dua kemungkinan. Ini BAIS benaran, anggota BAIS benaran TNI, maka dia akan menerima nanti akibatnya. Sebab Galarua sudah mengirimkan surat ke Puspom ya, dan Puspom TNI di Cilangkap dan Panglima. Kita akan menuntut terus itu. Kalau tidak, maka saya akan bertanya kepada nanti Panglima. Bapak ini sudah bagaimana ini? Kan Bapak yang mengatakan tugasnya begini, bukan saya. TNI yang mengatakan tugasnya melindungi. Nah sekarang rakyat menuntut, mana tugas itu Bapak? Kok Bapak tidak melaksanakan itu? Ya, Bapak bilang TNI dari rakyat. Kalau begini bukan TNI dari rakyat, TNI dari kadrun, dari oknum tertentu. Apa mau begitu? Kalau begitu silakan tulis bahwa TNI itu adalah dikendalikan kadrun, berasal dari kadrun, atau berasal dari agama tertentu, supaya kami tahu. Kami tidak mengikuti TNI, ya. Kita berani ngomong itu karena Anda sudah ingkar dengan apa yang sudah Anda motokan, Anda yang slogankan di situ. Ya, jadi teman-teman supaya memahami ini, jadi bukan karena dia ini apa namanya tadi itu SKB, enggak urusan dengan SKB. SKB itu salah. Ya, salah itu SKB itu. Dan hanya orang tolol yang membuat SKB itu. Terserah itu menterinya dengan orang nomor tolol, itu menterinya yang membuat SKB. Saya bertanggung jawab omongan saya. Ya. Saya bukan benci menterinya, menteri tolol, goblok, penakut. Gitu. Termasuk presiden misalnya, kenapa dibiarin? Apakah ini negara ini mau diobok-obok? Berpindah dong. Termasuk ketua partai yang mencalonkan presiden itu adalah tolol, goblok, penakut. Silakan dengar. Saya bukan benci. Ketika kita berbicara konstitusi, apa namanya, konsisten lah ya, apapun risikonya. Jadi sekarang negara ini sebenarnya mengendalikan siapa? Ada oknum-oknum tertentu di negara ini yang namanya hardliners. Yaitu orang apa namanya itu yang apa namanya kalau bahasa sekarang kadrun, tapi adalah orang-orang yang radikal, ya, radikalis, anarkis, teroris. Itu yang mengendalikan, dan sayangnya ada oknum-oknum di negara ini, yaitu yang sebenarnya abdi negara, jaga negara, bila negara justru tersusupi. Jadi teman-teman saya beritahu ya, ada kabar nih ke telinga saya nih, cuma saya antara percaya dan tidak percaya, bahwa sebenarnya di Indonesia ini juga ada sebenarnya itu tanda kutip ya, kita pakai kata intel dulu lah, atau informasi yang memang itu swasta, apa namanya, swasta, jadi bukan resmi dari negara, yang kerjanya sama dengan orang BAIS atau orang BIN atau apa. Dan informasi yang saya dengar ini ya, mereka itu udah menyusup ke BAIS, menyusup ke BIN atau kemana. Ini namanya intel-intel swasta ini. Siapa yang memelihara mereka? Yaitu para bohir, ya, para bohir yang dari rejim yang lama, yang saya nggak sebut namanya lah, bapak-bapak sudah bisa menebak itu, juga dari mantan pejabat tinggi di negara ini, nomor 1 di negara ini, memelihara ini oknum-oknum ini, yang tugasnya adalah di mana-mana kerusuhan timbul, mereka lari, mencabut diri dari situ.
Jadi tugasnya itu mengganggu keamanan dan ketertiban nasional, dan mereka ini sayangnya sudah menyusup, katanya ini menyusup kepada termasuk baik dan lain sebagainya. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu sekalian, betapa sudah negara ini lampu merah. Maka kalau saya seperti kita Galarua sudah berpikiran begini, kita belajar dari 3 tokoh dari Indonesia Timur, ya, yaitu satu itu adalah Samratulani, 2 adalah Latuharkhari, 3 Igusti Ketutpuja. Ketiga orang pahlawan ini pada hari-hari atau detik-detik terakhir 1945 memberi masukan kepada pemerintah, ke Soekarno ketika itu dan Muhammad Hatta. Bapak tidak mau mencabut itu 7 kata dari itu Pancasila, kami tidak mau bergabung dan kami siap Indonesia Timur. Mereka menggunakan istilah Indonesia Timur. Dan itulah yang bersejarah. Seperti kata orang, the history repeat itself. Jadi kalau penyelenggara negara dan pemerintah tidak belajar dari sejarah ini, seperti apa yang disampaikan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Ini sejarah. Kalau Indonesia, para pemimpinnya, para parpolnya misalnya, tidak memperhatikan ini, jangan salahkan. Suatu saat nanti akan terulang ini. Akan muncul suara dari daerah-daerah, apakah dari Papua, dari NTT, dan sebagainya. Goodbye ya Indonesia Raya, kami tidak mau bergabung dengan Anda. Kenapa? Apakah kita punya hak? Punya. Apakah kita disebut makar? Tidak. Baca itu baik-baik pembukaan Undang-Undang 1945 adalah hak segala bangsa untuk merdeka. Hak segala bangsa. Loh, emang Ambon itu bangsa? Oh, bukan bicara bangsa. Suku Ambon adalah, atau suku-suku di Indonesia adalah masyarakat hukum adat Nusantara yang disebut dengan Klein Republikan. Itu adalah suku bangsa. Jadi kalau kita pakai itu, kita merdeka. Emang negara mau dihantam ini, dihantam TNI, lah TNI-nya juga sudah diatur misalnya oleh oknum-oknum tertentu yang tidak Pancasila. Buat apa kita patuh kepada mereka? Buat apa? Kita hanya patuh kepada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45. TNI tidak patuh, ya kita nggak usah ikuti. Presiden tidak patuh, kita nggak ikuti. Emang ada larangan? Enggak lah. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang sangat kita prihatin, ya. Tadi siapa yang menyinggung itu, ada Sumpah Pemuda. Oh, saya baca tadi ada Sumpah Pemuda, ada Jamester Simarmata, itu karena berdialog kita soal Pancasila. Bapak Ibu ya, di Indonesia ini yang namanya Yong itu adalah Yong Celebes yang berdiri 1919 sebelum Sumpah Pemuda. Ada tokoh-tokohnya di situ. Ada Yong Ambon, ada Yong Java, ada Yong Sumatranian Bon. Tidak ada di situ Yong Arab. Kalau orang kita Tionghoa ada, di PPK itu ada, itu yang berjuang itu memberikan rumah untuk Sumpah Pemuda pertama dan kedua ada. Walaupun mereka tidak membentuk satu Yong Chinese atau Yong Tiongkok, itu enggak. Tetapi mereka dengan berbuat. Nah, saya mau tanya ada Yong Arab enggak ada Yong enggak ada. Jadi orang-orang ini sudahlah sadar sendiri. Anda membawa kerusuhan dari Arab ke sana ke sini, sorry. Maka nanti kita dari Galarua ini akan berkata, nah, kita Bapak Ibu ya sedang merekrut dan menggandeng masyarakat hukum adat Nusantara ini. Sorry Bapak, kami tidak mau lagi bergabung dengan Indonesia. Kalau Indonesia sudah meninggalkan ideologi Pancasila, kalau Indonesia tidak taat kepada pembukaan Undang-Undang 45, contohnya adalah ini. Yang mengaku-ngaku BAIS dan TNI itu digugat menandatangani. Manusia sontoloyo oknum seperti itu. Saya yakin itu bukan kebijakan dari pimpinan. Tidak. Tapi kita berharap orang begini harus ditindak. Dan orang yang mengizinkan ini orang juga harus ditindak. Termasuk camat, apa segala macam harus ditindak semuanya. Bersih. Saya mau cek dulu wali kotanya itu yang promosikan itu jadi wali kota siapa, partai apa. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar kepala daerah yang anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Catat itu dari partai mana, jangan pilih itu partai. Maka Bapak Ibu, untuk kepala daerah nanti, kenapa tadi Pak Paul bilang, kalau bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau orang-orang kita Galarua Pak, sudah misalnya banyak di Indonesia ini, bapak-bapak kader-kader Galarua boleh maju jadi kepala daerah dari calon independen. Anda maju menjadi anggota DPRD, kita dukung. Anda maju jadi DPD, kita dukung.
Dukungnya apa? Mungkin duit tidak ya, tetapi mempromosikan program-program Anda melalui video. Anda kan dikenal di seluruh dunia. Paling Anda setor ke Galarua berapa. Tetapi video Anda, ya calon DPRD tingkat 2, tingkat 1, akan kita viralkan kemana-mana. Berbicaralah di situ. Jadi yang namanya sekarang ini, kalau Anda mau jadi anggota dewan atau kepala daerah, tidak perlu lagi kasih bansos. Ya, yang di plastik itu diberi Indomie, diberi ini itu dan lagi segala macam. Ya enggak lah, itu tolol itu, bikin spanduk besar-besar. Untuk apa? Anda disogok. Nah, Galarua tidak. Jadi tekad kita Galarua, teman-teman ya, kita usahakan kepala daerah itu mulai gubernur sampai dengan bupati wali kota independen, khususnya yang nasionalis lah ya. Kalau yang nggak nasionalis, tunggu dulu lah, berbahaya itu yang nasionalis. Itu kita dukung 100% karena mereka tidak punya beban. Mereka bisa memperhatikan rakyat. Kalau calon kepala daerah itu berasal dari partai politik, walam bisawab, dia lebih takut kepada ketua partai daripada dia takut kepada presiden. Dan dia tidak peduli dengan rakyat itu. Contohlah itu Bupati Lebak. Contohlah itu Bupati Siantar. Contohlah itu wali kota yang Batam. Sontoloyo semua itu. Dan kita kalau saya sih, kita tidak boleh berhenti ini hanya ngomong. Kita harus cari nanti landasan hukumnya untuk menggugat mereka itu. Termasuk para kepala daerah yang dengan seenak perutnya itu memberi hibah. Coba itu memberi hibah itu si Abu Nawas gitu kan, sekian miliar, emang duit nenek moyangnya itu apa dasar hukumnya? Dan DPRD-nya tinggal diam aja, mungkin DPRD-nya juga udah dapat. Jadi sontoloyo semua lah. Bagi saya itu saya nggak percaya lagi. Kita harus mengadakan suatu terobosan yang konstitusional. Ya di sini dulu Pak Pastor Paul, kalau saya udah bicara masalah takut ini, saya juga jengkel melihat negara ini. Apa yang ditakutkan? Tetapi gini, kenapa takut? Dia takut ditinggalkan, tidak dipilih, takut suara. Jadi maka dia pun main di abu-abu, ya, main abu-abu ke kiri oke, ke kanan oke. Ya, ini yang kita sesalkan ini pemerintah ini dan penyelenggara negara, sebagian dari mereka itu yang tidak konsisten ya dengan apa itu sumpahnya lah, visinya lah. Nggak usah dulu kita bicara konsisten dengan Pancasila. Apa visi dia? Apa misi dia? Apa sumpah dia? Bagi dia itu semua hanya retorika ya, hanya seremonial belaka. Jadi betul kata Salim Said, di Indonesia ini jangankan undang-undang, Tuhan aja dia nggak takut katanya, itu berbuat jahat. Nah, tetapi ada pendeta-pendeta kita ini yang orang Kristen takutnya minta ampun, digorok dulunya nanti seperti terjadi di Iran, baru dia tahu rasa itu. Seperti di Iran digorok, pura-pura disayang-sayang, ilmu takiyahnya itu di bawah waktunya digorok, baru nyaho gitu. Udah terlambat. Terima kasih Pastor. Ya, terima kasih. Sarah, langsung Sarah.